Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ihsan Al-Faqih dari kelas 11 IPA 2. Pada hari ini saya akan menjelaskan sebuah presentasi tentang ancaman terhadap ideologi. Pendahuluan, latar belakang. Indonesia adalah negara yang strategis di dunia. Selain strategis, Indonesia juga negara yang memiliki keragaman luar biasa. Indonesia memiliki beragam suku, budaya, dan agama. Dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia harus mempertahankan diri dari berbagai ancaman terhadap keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai potensi ancaman untuk memecah integrasi nasional akan selalu ada. Ancaman tersebut dapat terjadi dalam berbagai macam bidang, antara lain bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang budaya. Resiko yang ditimbulkan dari ancaman-ancaman tersebut dapat berimplikasi mengganggu stabilitas nasional. Terganggunya stabilitas nasional tidak saja menghambat pembangunan nasional, tetapi lambat laun juga dapat berkembang menjadi permasalahan kompleks yang mengancam kredibilitas pemerintah dan eksistensi bangsa. Ancaman yang akan dibahas dalam presentasi ini adalah ancaman terhadap bidang ideologi. Ancaman memiliki hakikat yang majemuk, berbentuk fisik atau non-fisik, konvensional atau non-konvensional, global atau lokal, segera atau mendatang, potensial atau aktual, militer atau non-militer, langsung atau tidak langsung, dari luar atau dalam negeri, serta dengan kekerasan senjata atau tanpa kekerasan senjata. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah negara, Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Berkaitan dengan ideologi, terdapat kelompok-kelompok yang pernah melakukan pemberontakan maupun kudeta, ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Pemberontakan ini biasanya dilakukan oleh kelompok ekstrem kiri dan kanan. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Usaha mengganti Pancasila dengan ideologi komunisme pernah dilakukan 2 kali oleh Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan pertama dilakukan di Madiun, Jawa Timur pada September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia yang ingin membentuk Republik Soviet Indonesia. Musso yang membentuk pemerintah Front Nasional merebut objek-objek penting di wilayah Madiun, seperti kantor pemerintahan, bank, dan markas polisi militer. Laskar Pesindo, Pemuda Sosialis Indonesia yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR, melakukan kekerasan fisik terhadap pejabat, tokoh, dan warga yang anti PKI. PKI pun menguasai Keresidenan Madiun, Kabupaten Purwodadi, dan Kecamatan Cepu. Akhirnya pemberontakan ini dapat ditumpas oleh satuan TNI melalui operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. PKI untuk kedua kalinya berupaya mengganti ideologi Indonesia dengan ideologi komunis melalui pemberontakan G30S PKI pada 30 September 1965. G30S PKI bertujuan mengambil alih kekuasaan atau kudeta. Pada peristiwa G30S PKI menculik pada peristiwa ini G30S PKI menculik dan membunuh sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat. Selain itu, sarana penting komunikasi seperti RRI Pusat dan gedung telekomunikasi berhasil dikuasai para perwira Angkatan Darat yang terbunuh dalam G30 SPKI, yakni sebagai berikut. 1. Letnan Jenderal Ahmad Yani. 2. Mayor Jenderal R. Suprapto. 3. Mayor Jenderal MT Haryono. 4. Mayor Jenderal S. Suparman. 5. Brigadir Jenderal DI Panjaitan. 6. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. 7. Letnan 1 Pierre Andreas Tendean.
Gerakan ini berhasil diatasi oleh Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, Komando Strategis Angkatan Darat. Bersama rakyat dan pasukan tentara yang setia terhadap NKRI G30 SPKI segera ditumpas. Pemberontakan DITII. Pemberontakan untuk mengubah ideologi Pancasila dan membentuk NII, Negara Islam Indonesia, pernah dilakukan Gerakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, DITII. Gerakan ini berawal dari gagasan Kartosuwirjo untuk membentuk Negara Islam Indonesia, NII. Kartosuwiryo memproklamasikan berdiri Negara Islam Indonesia pada tanggal 4 Agustus 1949. Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia ini juga muncul sebagai bentuk sikap penolakan terhadap isu dari Perjanjian Renville. Berdasarkan Perjanjian Renville, TNI dan para laskar harus meninggalkan kantong-kantong wilayah yang telah mereka kuasai, termasuk wilayah Jawa Barat. Namun Kartosuwiryo dan kawan-kawan menolak meninggalkan Jawa Barat. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia berkembang di berbagai wilayah Indonesia, diantaranya di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar, di Aceh dipimpin oleh Daud Berereh, dan di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Dalam menyelesaikan pemberontakan ini, pemerintah melalui TNI melakukan berbagai operasi militer ke daerah-daerah yang dinilai menjadi pusat gerakan ini. Di Jawa Barat diterapkan operasi Pagar Betis dan operasi Baratayuda. Gerakan DITII berhasil ditumpas ketika Kartosuwiryo ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962 di daerah Majalaya di Jawa Barat. Untuk wilayah Kalimantan Selatan, gerakan DITII berhasil ditumpas dan dengan tertangkapnya Ibnu Hajar pada bulan Juni 1963. Di wilayah Sulawesi Selatan, gerakan DITII berhasil ditumpas pada 3 Februari 1965 dengan terbunuhnya Kahar Muzakar. Adapun di wilayah Aceh, gerakan DITII berhasil dilumpuhkan secara bertahap. Menutup. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus selalu waspada dengan ancaman-ancaman yang dapat dipengaruhi perubahan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.